SMP saya berkali-kali tak membayar makanan jualan ibu-ibu. Bagaimana cara membayarnya sekarang? Pergilah ke SMP itu, cari ibu yang menjual salalawat. Hitunglah. Kalau ibu itu sudah mati, cari anaknya ahli warisnya. Kalau sudah tak ada lagi mereka semua ditelan tsunami Galodo, maka serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Berapa dulu makannya? Saya makannya itu Pak Ustadz 1 aja. Dari sejak kapan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang liburnya cuma tanggal merah aja. Berapa lama? Dari sejak kelas 1 sampai kelas 3. Hitunglah harga salalawu itu dengan bakwan dan tahu tempe isi. Hitung kira-kira berapa kalau di total. Waktu itu total berapa? Maka bayarkanlah menurut harga emas sekarang. Misalnya bakwan waktu itu 100 perak. Berarti kalau seminggu kan 700. Kalau sebulan berarti anggaplah 3000. Berarti kalau 10 bulan 30.000. Anggaplah bulan Ramadan taubat. 30.000 kelas 1, 30.000 kelas 2, 30.000 kelas 3. Berarti 3 tahun tuh tambah sedikit biar supaya diampunkan Allah dosa 100.000. 100.000 tahun 80 100 gram emas. Membayarnya sekarang jangan 100.000. Hitung harga emas. Harga emas 1 gram sekarang berapa? 1 juta. Maka bayarkan 1 juta. Tak ada ahli warisnya, maka cari lembaga yang dinikmati orang banyak. Datang ke YTWU. Kalau payah ke YTWU, YTWU itu simpang bingung belok kiri sebelum TPU Covid. YTWU. Kalau payah, serahkan sekarang ke Ustadz Alnop. Nah, serah. Tak perlu dicakapkan, tak perlu ini untuk mengganti bakwan dengan sallallahu alaihi wasallam, tak perlu. Serahkan ya Ustadz Alnop, ini untuk dana sosial. Kalau ditanya Ustadz Alnop, ini dana dari mana? Terima aja lah Ustadz, yang tanya lagi aku dah. Banyak kali dosa aku ini dah. Jelas? Amanah orang tua kami, anak perempuan dan laki-laki dibagi rata saja harta warisan. Sedangkan ada saudara laki-laki tak mau dibagi rata. Dia mau dibagi sesuai hukum Islam. Yang mana yang harus kami ikuti Pak Ustadz? Dalam fatwa Syekh Abdullah Balfaqih, boleh membagi harta warisan berbagi rata. Syaratnya 3. Yang pertama, semua ahli waris akil balik. Kalau ada satu ahli waris yang anak-anak tak bisa. Yang anak-anak ini tetap dibagi menurut jatah dia berapa. 2 laki-laki, 2 perempuan. Harta warisan 1 miliar. Bagi rata 250 juta satu orang. Semuanya 4-4-nya akil balik. Boleh. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Sebetulnya jatah kau bang bukan 250, lebih. Perempuan ini jatahnya sebetulnya bukan 250, tapi karena mau berbagi rata, maka kelebihan itu dihitung sebagai tabarruk, sumbangan. Yang pertama syaratnya semua akil balik. Yang kedua masing-masing tahu jatahnya berapa. Dan yang ketiga semuanya setuju. Yang tak setuju maka dibagi jatah dia menurut hukum faraid. Maka yang bertiga yang setuju saja dibagi rata. Kau bang karena tak mau bagi rata, maka jatahmu sesuai dengan hukum faraid. Jelas? Insya Allah ceramah saya tak ada yang tak jelas. Kalau ada orang mengatakan somad itu tak jelas, otak dia tak jelas. Bagaimana menjadi imam keluarga yang baik dalam rumah tangga? Soalnya saya menikah muda. Kalian yang jomblo-jomblo insya Allah menyusul tak lama lagi. Yang ngaminkan itu yang belum nikah aja. Ini bini di belakang amin. Dia tak tahu bini memantau dari atas. Amin. Balik ke rumah, abang tadi amin untuk siapa? Anak kita mah. Laki-laki ini jadi imam kewajibannya 5. Ingat nih laki-laki. Yang pertama ngasih makan.
Bini udah kasih makan? Yang kedua pakaian. Bini udah kasih pakaian? Banyak di luar sana bini tak dikasih pakaian. Resleting belum berpasang, kain pendek. Ustaz nampak, saya tak nengok, nampak. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal. Perempuan jangan menuntut laki tak sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampu dia ngasih tempat tinggal itu, jangan tuntut dia membelikan istana yang indah. Cepat dia mati nanti. Naik darah tingginya, kolesterol, asam urat, jantung koroner. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan. Mestinya kalian yang mendidik istri ini laki-laki. Tapi karena tak sanggup mendidik, bawa ke pengajian di Masjid Al-Muslimin. Rutin masih pengajian tiap malam. Yang kelima, perhatian. Istri ini kalau tak dikasih perhatian, dia akan mencari perhatian tetangga. Menjemur lampen anak pun dia beli lipstik, gara-gara tidak terperhatikan. Pakai kata-kata yang lembut. Kalau balik ke rumah, oh buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelah. Tengoklah Nabi tak pernah memanggil pakai nama. Mana ada pernah manggil Aisyah, tak pernah. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merah. Boleh saya panggil bini saya besok ya Humairah Pak Ustaz? Boleh. Tapi bini saya tak putih, tak apa-apa. Emang tangan dia tak putih, tapi mukanya kan putih. Muka putih, tangan hitam. Bodak 2 inci. Jangan laki-laki ini terlalu jujur. Ya Hajar Aswad. Sakit hati dia. Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian bukan yang tahajudnya banyak. Orang yang paling baik di antara kalian bukan yang ke Makkah bolak-balik. Apa kata Nabi? Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik kepada istriku, kata Nabi SAW. Dan saya lihat dia ma'ahul muslimin ini adalah orang yang baik-baik semua. Nama saya, oh bukan nama saya, namun saya mau hijrah Pak Ustaz. Tapi satu sisi saya merasa dihantui oleh masa lalu. Baca ayat kursi. Untuk ngusir hantu itu baca ayat kursi. Setiap kali saya mau baik, selam saja dia hadir menuntut terhadap saya. Mohon penguatan dari Ustadz agar saya teguh pendirian. Hujan. Mudah-mudahan kalian di luar sana teguh pendirian. Mohon Ustadz penguatan dari Ustadz agar saya teguh pendirian. Dan dia juga tidak bisa, karena insya Allah saya ingin datang menikah dengan cara yang baik. Cemana cerita dia nih? Oh, dia mau tobat, dia mau nikah, dia minta supaya calonnya ini bersabar menerima dia karena dia mau menikah dengan cara yang baik. Jadi intinya komunikasi mesti baik. Sampaikan ke perempuan yang mau kau nikah ini, bilang sama dia, Adinda, abang belum cukup modal sekarang, jadi terimalah aku insyaallah di Januari 2024, sebulan sebelum Pilpres. Insyaallah di situ kita akan. Nah, insyaallah dia mau menerima. Yang penting jangan kasih tahu. Kalau padi katakan padi, jangan kami tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan kami ternanti-nanti. Itu dia. Karena perempuan ini ingin kepastian. Walaupun yang laki-laki, walaupun kalian kaya, mobil kalian mahal, tapi kalau tak jelas tanggalnya, dia lebih memilih yang sederhana tapi jelas tanggalnya. Betul? Tengok, yang udah berlaki pun menganggur.
Perempuan itu ingin kepastian. Kalau kalian memang betul jantan, bukan kalian datang bawa motor malam minggu, malam ahad. Yang jantan itu bukan datang bawa mawar, yang datang bawa mahar, itu yang jantan. Walaupun hanya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Siap? Siap. Nama saya Imam Mahdi. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan membawa sarang kedidi. Sudah lama saya ceramah, baru malam ini dapat surat dari Imam Mahdi. Bagaimana kita agar tidak selalu salah di mata istri, sedangkan kita sudah berusaha menjaga perasaan? Salahkah nafkah yang kita berikan terkadang kurang? Kalau cerita cukup, ibu-ibu yang dikasih 10 juta cukup? Kurang. Karena manusia ini tidak pernah merasa cukup. Makanya kata Nabi, iqna' bima qasamallahu lak. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, kau akan menjadi orang yang berkecukupan. Berapa UMK Pekanbaru? Kita buka ya. Hah? 3 juta 50. Banyak orang tak percaya sekarang sama jamaah. Kita cek di Google. UMK Pekanbaru. Saya percaya sama antum. Jamaah ini kadang udah tak percaya. Sama ustaz pun orang ini tak percaya lagi. UMK Pekanbaru. Lebih percaya dia sama Google. UMK Pekanbaru naik 51.000 dari UMK 2021, maka sekarang 3.049.000 rupiah. Beda 1 rupiah dengan antum tadi. Hebat antum. Jadi UMK-nya 3 juta. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak ini mengasih 3 juta, maka bersyukurlah ibu, karena itu sudah di UMK Pekanbaru. Kalau masalah laki, di zaman sekarang laki mau sholat, mau pengajian itu sudah alhamdulillah. Laki orang lain tak pulang-pulang dari karaoke. Laki orang tak balik-balik dari keyboard tunggal. Ibu pernah dapat kiriman bini naik ke atas pentas menarik laki? Berapa banyak? Ini laki mau sembahyang, nanti jangan sampai laki itu meninggal, ibu menangis di tepi liang lahat. Saya tak 1-2 kali menengok perempuan menangis. Abang! Itu tangisan penyesalan panjang, karena dulu waktu dia hidup tak sempat berbakti. Mudah-mudahan orang jalan muslimin ini semuanya istri-istri solihah-solihah. Saya sudah selesai kuliah, alhamdulillah. Sudah bekerja, alhamdulillah. Mengajar di pesantren, alhamdulillah. Belum menikah, innalillah. Saya mau nikah, emak saya sakit. Kalau saya nikah, minta istri merawat, bagaimana Pak Ustaz? Tanyalah dia, apa kau tanya aku? Aku malu tahu. Dek, abang cinta dengan kau, dan rasa-rasanya di Pekanbaru nih yang sesoleh abang nih payah. Abang udah kuliah, ngajar di pesantren, orangnya amanah. Kalau nikah aku dengan kau dek, ku bahagiakan kau dunia akhirat. Bersama kita di Pekanbaru, dengan kau juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Tapi makku sedang sakit, mau kau menjaga makku ini? Kata dia, abang jadi soleh begini kan karena dikandung dan dididik emak tuh bang. Kalau tak ada emak itu apalah artinya abang hari ini? Memang aku milik abang, tapi abang milik emak itu bang. Ini saya mengajari cara perempuan itu menjawab nanti begini lah.
Kalau begitu kata dia, nikahi dia. Tapi kalau kata dia, gimana kita mau bahagia, mau bulan madu kalau mak kita sakit? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa dunia ini sempit? Sekarang perbandingan laki-laki dengan perempuan, satu laki-laki itu 50 perempuan sekarang udah di akhir zaman. Jadi kenapa kau mesti pertahankan mak lampir nih? Kalian anak muda yang ganteng-ganteng luar biasa, sorga di bawah tapak kaki emak. Betul? Senangkan emak kalian, bahagiakan dia. Insya Allah rezeki kalian seperti rezeki raja-raja. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak di bawah ridha orang tua. Jelas? Saya mencintai seorang wanita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada anak laki-laki mencintai perempuan. Alhamdulillah. Sekarang anak laki-laki mencintai laki-laki. Saya ingin menyampaikan niat baik saya ini kepada dia. Namun saat ini saya tak ingin mengganggu kuliahnya. Bolehkah saya berikhtiar untuk mencintai dia sampai saya menghalalkannya? Bagaimana cara ikhtiar mencintai wanita dalam Islam? Kalau antum mencintai perempuan yang sedang kuliah, belum tentu bapaknya izin anak itu kuliah sambil nikah. Belum tentu dia pula mau sama kamu. Berapa banyak cinta kelapa, awak cinta dia tak apa-apa. Bertepuk sebelah tangan, mana berbunyi. Jadi pastikan saja. Caranya bagaimana? Datang kamu ke rumah bapaknya, jangan sendirian. Bawa ketua Masjid Al-Muslimin, bawa ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustaz Al-Naf nih, jangan khawatir sama Ustaz Al-Naf, kota dia udah penuh. Jangan kalian bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterimanya nanti. Jadi kalian datang, bilang sama dia, ini Pak, ada sesuatu yang tak bisa. Kalau masalah minum bisa dipilih antara minum di botol dengan minum di gelas. Kalau masalah makanan bisa memilih antara memilih slice atau kopi yang tidak betulang. Tapi ada satu yang tak bisa memilih Pak. Apa itu? Hati. Hatiku sudah jatuh pada anak bapak. Tapi aku tak mau yang haram Pak. Kalau aku jahat, bisa aku jemput dia sekolah, aku bawa ke mall. Tapi aku ingin yang suci ini mesti dilakukan dengan cara yang suci juga. Kata bapak itu, kau sabar ya, nanti habis S1 dia S2, S3 baru nikah sama kau. Intinya jangan berbuat haram. Usaha, doa, tawakal, ikhtiar sama usaha sama. Ikhtiar, al-kasbu, usaha, podo sami mawon. Setelah usaha, ikhtiar, al-kasbu, doa. Setelah doa, tawakal. Kalau memang jadi, berarti begitulah kehendak Allah. Kalau tak jadi, jangan putus asa, karena Allah punya rencana yang lebih indah dari apa yang ada dalam pikiran. Jadi jangan kalian menganggap kaulah satu-satunya dek. Belum tentu. Dunia ini tidak selebar daun pisang guys. Jelas? Apa hukumnya menikahi janda? Datang sahabat Nabi, kata Nabi, kau nikah? Iya ya Rasulullah. Hala bikron, kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kenapa kau nikah sama janda? Kata Nabi. Kata dia, adikku banyak. Kalau aku nikah sama anak gadis, seumuran sama adikku ini berkelahi dia. Tapi kalau aku nikah sama janda ini, bisa dijaganya adik-adikku ini. Jadi kalian kalau nikah tuh kalian pikirkan mak kalian pikirkan adik kalian. Jangan kalian korban sinetron. Cuma kita berdua adik, mak kau kan ada di belakang. Pikirkan adikmu, bisa tak dia menumpang sama kau? Tengok sahabat Nabi tadi.
Kata Nabi, kau nikahlah sama gadis, tulaibuha wa tulaibuka. Kata dia menjelaskan, ya Rasulullah, adikku banyak perempuan, kalau ku nikahi anak gadis berkelahi nanti mereka. Ku nikahi dengan dia ini dan damai. Cobalah lihat, tak diperturutkannya keinginannya. Karena mungkin menurut dia untuk yang pertama ini janda aja dulu, nanti kedua ketiga baru kan. Jelas? Cara untuk membentengi diri pada masa puber. Puber itu pura-pura berak agar tidak tersesat ke jalan yang salah, seperti tindakan buruk yang berhubungan dengan puber. Ada pula lambang senyumnya di bawah. Masa-masa puber. Jadi saya ini pun dulu, jangan kalian sangka saya ini lahir langsung tua macam ini. Saya pernah juga muda macam kalian. Pernah juga. Saya dari tahun 90 sampai 95 itu di Medan. Lahir tahun 77. Berarti tahun 90 umur 13. Sampai 95, sampai umur 18. Dari 13 ke 15 di Medan. Tahu sendirilah Medan. Tahu arti Medan? Masuklah engkau dalam api neraka. Godaan luar biasa. Tapi doa orang tua luar biasa. Dari 90 ke 95 itu tak pernah saya pacaran. Cabut-cabut sedikit ke mall ada. Tak pernah saya main tuo, main judi. Tak pernah saya main ganja. Doa almarhumah emak ini luar biasa. Didoakannya tiap malam tahajud sampai itu tutup pintu hati itu mau buat dosa. Jadi ibu 9 bulan 10 hari ibu kandung anak ini. Darah ibu mengalir dalam anak. Maka doa ibu tiap malam, ya Allah, tutupkan pintu hati anakku ini, jangan sampai dia pakai narkoba. Tutupkan pintu hatinya, jangan sampai dia berzina. Tutupkan pintu hatinya, jangan terbukakan hatinya supaya dia sholat berjamaah ke masjid. Yang pertama doa ibu, doa ibu, doa ibu. Doa bapak penting juga. Yang kedua, kalian isi dengan kegiatan. Kalian ikut pencak silat. Saya dulu ada di Jalan Kapten Muslim, Sungai Kambing, Medan itu taekwondo, ikut. Pencak silat, ikut. Ikut semua. Lalu kemudian apa saja yang menguras energi tenaga habis sampai kita lelah tertidur, dan berkawan dengan orang baik. Karena pengaruh kawan ini luar biasa. Jangan sampai berkawan sama setan. Kalau nampak kawan itu macam agak-agak setan, sorry ya set. Jadi kalau ada kata orang, jangan pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Komunitas, bergabung dengan komunitas FSRMM, bergabung dengan komunitas apa lagi? Kodamara, bergabung dengan komunitas biker subuhan. Pakai motor. Anak-anak biker subuhan tiap Rabu subuh mengaji Riyadus Solihin dekat rumah saya di Rimbo Panjang. Mau ngebut kalian laju-laju. Jangan laju kali, nanti datang malaikat mati. Insya Allah kalian pasang target melewati masa-masa angin kencang itu. Setelah kuliah, habis kuliah kerja, habis itu menikah, punya anak istri, masa-masa goncang-ganjing goncangan itu insya Allah bisa dilalui insya Allah. Bimbingan lingkungan, bergabung dengan remaja masjid, ikut pengajian, terpelihara insya Allah, terjaga insya Allah. Kertas terakhir. Apakah boleh orang yang sedang haid, maaf cakap, membaca dan megang Quran masuk masjid? Perempuan yang sedang halangan tak boleh tujuh, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tujuh. Menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Menurut mazhab Syafi'i, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tujuh. Tapi kami guru di sekolah Pak Ustadz, boleh membaca kalau guru tapi putus-putus, jangan sambung-sambung. Anak-anak ikuti ustazah ya. Ya ayyuha allazina
allazina amanu. Aman, boleh, jangan nyambung. Yang kedua, yang ngapal Quran takut satu hari orang ngapal Quran itu mengulangi hafalan 2 juz. Kalau tak diulang hilang. Quran ini cepat hilangnya. Maka mengulang hafalan bagi perempuan yang berhalangan boleh dalam hati. Jadi anak-anak ibu yang hafal-hafal Quran itu dia diam aja, diam. Itu sedang ngulang itu. Tapi kalau dia hafal Quran, kalau tak menghafal diam aja, tanya dia, kau kenapa diam aja? Karena orang mengulang hafalan itu bisa dalam hati, diam aja deh. Mengulang hafalan. Jelas? Alhamdulillah. Habis Ustaz? Habis Ustaz. Masya Allah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Lebih kurang 75 menit. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini menjadi bekal ibadah. Yang kaya-kaya terbukalah pintu hatinya untuk berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah insyaallah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Kota Pekanbaru diselamatkan dari malapetaka bencana riba, zina dan narkoba. Untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Saya mendoakan Ustaz sehat, panjang umur, dilindungi Allah beserta keluarga siang dan malam. Ini yang mantap doa. Kadang-kadang doakan kita siang aja. Ada orang doakan kita siang aja. Ada. Mana doanya? Good afternoon. Siang aja. Ada pula mendoakan malam aja. Good night. Good bagus. Morning pagi. Good morning pagi bagus. Petangnya? Nah, ini yang mantap doa siang dan malam. Di akhir-akhir zaman ini Ustadz, banyak ibu-ibu tak mau ke masjid sholat berjamaah. Katanya lebih baik sholat di kamar sendiri. Apa pendapat Pak Ustadz? Sholat perempuan lebih baik di dalam pekarangan, lebih baik di dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Kalau terjadi fitnah di Suriah, tak boleh perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Bashar al-Assad. Di Palestina tak boleh perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Masjid Al-Jihad, ibu-ibu yang sholat ini, apa ada tentara Israel di luar umum? Maka perempuan tetap afdal sholat di masjid. Apalagi ada pengajian. Hanya saja perempuan ke masjid dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai solek-solek jahiliyah. Banyak bapak-bapak yang masuk paret gara-gara menengok. Pak masuk putih, bodak Kelly 3 inci. Janganlah. Kita ini kan mau ke masjid. Semoga Ustaz selalu beri kesehatan, keberkahan, amin. Mohon doa supaya kami dimudahkan dalam menyusun skripsi, bisa wisuda tahun 2018, ilmu berkah, rezeki yang halal, dapat pekerjaan, membahagiakan orang tua, diberi istri yang solihah. Bagaimana cara biar bisa istiqomah di jalan Allah Pak Ustaz? Pertama, tengok orang cacat yang diuji Allah, orang yang diberi kekurangan tapi istiqomah. Lalu kita kenapa tak istiqomah? Kedua, tengok orang sakit, balik dari sini langsung keluar dari jalan lobak, singgah ke rumah sakit. Kalau security bertanya, mau kemana Pak? Mau nengok orang sakit. Kamar berapa? Semua yang ada di sini mau tengok. Aku mau ambil pelajaran. Begitu kan ceramah Ustaz Somad tadi. Yang ketiga, tengok orang mati. Besok pagi asal ada nampak bendera putih, langsung datang. Bendera putih itu orang mati, bukan Manchester United. Tengok. Bagaimana cara kalau sudah belajar berbuat skripsi bohong. Sekarang saya baru tahu Ustaz. Kalau ada niat mau minta buatkan skripsi, berhenti, tulis sendiri. Tapi kalau sudah terlanjur, tobat nasuha lah, banyak-banyak istighfar. Diterima Allah Pak Ustaz? Tak tahu saya. Mudah-mudahan diterima Allah. Ada tak hadis sembahyang setelah solat wudhu? Ada. Riwayatnya siapa? Bilal. Ta'al. Sini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu dalam surga. Kresek. Itu hebatnya Bilal. Kulitnya hitam, budak, miskin, hamba sahaya.
tapi seloknya lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ku dengar suara selokmu dalam surga Bilal. Apa amal kau wahai Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan solat sunnat 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tak pakai usolli, niat dalam hati, Allahu Akbar. Bilal selalu mengurus solat sunat wudu. Kita di Pekanbaru ini selalu mengurus nasi wudu. Apakah benda-benda koleksi macam baju, Tupperware dan lain-lain di akhirat nanti kena hisab? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi pun perbuatan yang baik kau akan dibalas Allah. Beli Tupperware duitnya dari mana? Dari baik. Habis itu dipakai ke mana? Untuk yang baik. Kenapa dicampakkan? Rusak udah pecah. Tapi kalau kau pakai dari yang haram, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar sampai di soal 4. An malihi. Pertama, umur, kemana kau pakai? Yang kedua, harta, min aina iktasabahu, dapatnya dari mana? Wa fima anfaqahu, kau pakai kemana? Tupperware dipakai untuk yang baik, tak masalah. Baju sampai 3 lemari. Kenapa banyak? Betul, baju cukuplah agak 2-3 pasang, sisanya sedekahkan ke anak yatim. Saya ingin tanya, dalam bidang perdagangan, A membeli sebuah emas dengan harga 1 juta, lalu diangsurkan ke B dengan harga 1 juta setengah dengan pembayaran 40.000 per bulan sampai selesai. Bagaimana hukumnya jikalau demikian? Kalau emas dengan emas, perak dengan perak, duit dengan duit, boleh transaksi yadan biadin, cash langsung. Makanya ibu sampai ke Makkah boleh beli dolar, boleh jual rupiah, beli rial. Itu kan duit dengan duit, riba. Tidak riba kalau cash yadan biadin langsung. Tapi kalau ini bisa jatuh ke dalam riba. Apakah Majelis Sunnah wal Jamaah dapat digolongkan ke Salafi atau Wahabi? Semua yang berpegang kepada Quran, hadis, Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU, Perti, Persis, FPI, HTI, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan partai, bukan ormas. Semua, kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, semua yang dijalani oleh aku dan sahabat-sahabat. Ciri aliran sesat menurut Majelis Ulama Indonesia ada 10. Salah satunya mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Ustadz, ini ada kelompok baru nih. Apa namanya? Nama kelompoknya Al-Jihad. Percaya dia sama Allah, ya, malaikat, ya, kitab, ya, Rasul, ya, hari kiamat, ya, takdir, ya, oke. Bersyahadat dia, ya, salat dia, ya, puasa dia, ya, zakat dia, ya, haji dia. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun masalah pakaian, ini susah nih Pak Ustaz. Kenapa? Bersorban kemana-mana. Nabi pakai sorban. Ini susah nih Pak Ustaz. Kenapa? Jenggotnya panjang. Nabi berjenggot. Jangan sampai mengejek. Yang tak berjenggot mengejek berjenggot. Wah, aku macam kambing kamu macam. Kata yang berjenggot pun membalas, aku kambing, kau anjing tak berjenggot. Berkelahi. Menjadi Ahlus Sunnah bukan karena jenggot, menjadi Ahlus Sunnah bukan karena jubah, tapi karena keyakinan. Tolong kalau ada dalilnya, setiap solat subuh berjamaah imam kami selalu baca doa kunut. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faraqad dunya, hadis Anas bin Malik. Nabi baca kunut sampai meninggal dunia, mazhab Syafi'i. Tapi di Makkah kami potong tak ada kunut depan Ustaz. Mazhab Hanafi, Ambali tak berkunut. Hanafi, Ambali tak berkunut. Maliki dengan Syafi'i berkunut. Kenapa di Makkah tak ada kunut? Makkah itu rajanya namanya Salman bin Abdul Aziz. Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz. Abdullah menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz. Fahad menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya
Faisal bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. 7 raja ini mazhabnya Hambali. 1924 mereka revolusi. Sebelum itu Makkah itu mazhabnya 4. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki, ada Hambali. Muhammadiyah kenapa tak pakai kunut? Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali, tak pakai kunut subuh. Jadi dalam masalah ini kami ikut mana? Ikut imam. Idza qanatal imamu faqanata. Kalau imam mau kunut, kau tinggal ikut aja. Allahumma adina fi man hadait. Amin. وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. Sisanya dibaca fa'inaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innaka la yudhillu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyu. Ikut imam. Tahu bayar? Saya tak ikut imam Pak Ustaz. Kenapa? Tak sembahyang subuh di masjid. Apa yang disebut dengan hukum alam? Kalau mendung menggumpal berarti tak lama lagi hujan. Walaupun mendung tak berarti hujan. Kata Niki Ardila. Siapa yang menciptakannya? Walladzi yukawwirul laila. Dia yang menggulung malam. Dia yang menyusun siang dan malam. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, wal ardh bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, siang dan malam, la ayatin la tataharraku dzarratu illa bi idznillah. Tak ada bergerak sebiji sawi kecuali kuasa Allah. Jadi kalau gitu bukan hukum alam, hukum Allah Subhanahu wa taala. Alam itu ditundukkan Allah. Otopsi bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam? Bagaimana hukum orang tua angkat? Bagaimana hukum otopsi? Meninggal dunia langsung nampak keluar buih dari mulutnya. Lepas itu dikubur, mengadu satu ahli waris. Saya khawatir Pak Ustaz. Kenapa? Jangan-jangan suami saya ini mati diracun orang karena dia waktu pergi bawa duit banyak. Terus nampak berbuih mulutnya. Kira-kira siapa yang meracun? Itulah janda kembang yang mau dinikahnya itu. Rupanya janda ini terbagi 2, ada kembang, ada kuncup. Lalu kemudian setelah itu, untuk membuktikan pembunuhan ini benar atau tidak, otopsi. Otopsi hukum aslinya haram karena merusak jenazah orang Islam, haram. Tapi karena ada darurat, ad-darurat tubihul mahzurat, digali balik, diambil air liurnya balik untuk sampel, diperiksa, ternyata memang ada racun di dalam. Minum apa dia? Kenapa berbuih? Mama lemon. Dituangkannya ke dalam, diminum, mati dah. Bagaimana hukumnya orang tua angkat menisbatkan anak angkat sebagai anak kandung adopsi? Muhammad punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah, dipanggil orang Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ud'uhum li abaihim, panggil menurut bapak kandungnya. Tak boleh, jangan pakai bapak angkat, pakai bapak kandung. Tatkala saya buang air besar, maaf cakap, ini masalah fikih. Ketika buang air besar, spermanya keluar, apakah harus mandi junub? Tidak, karena tidak ada talazzuz. Talazzuz artinya rasa nikmat seperti orang ejakulasi. Kalau ada, maka dia mandi wajib. Kalau tidak, maka dia macam penyakit, sama macam keluar ingus. Misalkan kami sedang sehabis olahraga, saat akan azan tiba, diutamakan sholat dulu atau mandi ke rumah dulu Pak Ustaz? Berhenti olahraga setengah 6. Berhenti olahraga setengah 6, mandilah bersih-bersih, baru sembahyang. Ini berhenti olahraga pas azan, hayya 'alas shalah, berhenti, woi, dah azan ya, berhenti azan setengah 6,
balik ke rumah mandi bersih. Pas azan, di situ berhenti berwuduk, kumur-kumur. Memang mulut bersih, mata bersih, ketiak bau hantu. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat tata'azza, terganggu. Malaikat terganggu dengan bau busuk mulut kamu makan bawang. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, sauman, makan bawang putih, jangan dekat-dekat masjid kami, karena malaikat terganggu karena bau bawang. Kalau malaikat terganggu bau bawang, ada yang lebih busuk dari bawang lagi. Allahu Akbar. Sampai imam pun alhamdulillah. Apa orang ini? Andai Presiden Jokowi mengundang dia, seminggu lagi mau datang, udah mandi sebelum seminggu. Tapi Allah Ta'ala mengundang dengan panggilan ayyala salah. Dibawanya ada pakaian berkeringat bau wanggau. Ustaz, bolehkah seorang menjadi imam solat sementara dia tak disenangi jamaah? Allah yataqaddamal imam wal makmum yakrahu. Tak boleh maju jadi imam kalau makmum tak suka. Tapi tak sukanya itu karena sebab agama. Kenapa kau tak suka sama imam tu? Tak suka saya Pak Ustaz, dia asyik melaga ayam. Asal dia jadi imam terbayang saya ayam siam. Tak boleh. Tapi kalau kenapa kau tak suka sama imam? Saya tak suka sama imam tu Pak Ustaz. Kenapa? Bacaannya dibacanya pula surat Ar-Rahman. Baik, tak salah. Jadi tengok dulu like and dislike. Suka dan tak suka kenapa? Ia tak bertegur sapa dengan jiran tetangganya. Kalau diundang pengajian tak datang karena alasan bid'ah. Payah ini. Kalau orang sudah bid'ah-bid'ahkan kita, payah meluruskannya balik. Tunggu aja lah sampai dia balik sendiri. Saya pernah dengar ceramah kalau kita demonstrasi maka darah kita halal ditumpahkan. Karena pendemo sama dengan Khawarij. Demo tak sesuai dengan Islam. Ini kan ceramah si Bajri. Bajri punya cerita. Bajri ini sudah dibantah ceramahnya oleh Ustadz Salafi juga, namanya Ustadz Farid Oqbah. Kata Farid Oqbah, ente jangan bawa-bawa fatwa dari Arab Saudi ke sini. Di Arab Saudi nggak boleh demokrasi karena Arab Saudi itu kerajaan. Sedangkan di negara demokrasi, cara untuk menunjukkan pendapat salah satunya adalah dengan unjuk rasa. Kata Ustadz Farid Oqbah membantah Bajri. Mohon penjelasan tentang sutroh. Apakah kita harus meletakkan sesuatu di depan? Kata Syekh Albani, sutroh wajib. Mau sholat di depan tempat sujud, letakkan setinggi lutut. Apakah tombak atau pedang atau kayu, supaya orang jangan lalu. Allahu Akbar. Orang tak boleh lalu di sini, dia lalu depan. Kalau ada orang lewat, cuman kadang orang Pekanbaru ini tak tahu. Pas kita gini kan, ini salah menyebut saya harus. Kalau lama tak mesti wajib Ustaz. Nah, meletakkan satu di depan tu namanya sutroh. Apakah sutroh ni wajib? Kata Syekh Albani wajib. Tapi kata Syekh bin Bas, ulama Saudi Arabia, tak wajib. Hanya sunat muakkad saja. Ikhtilaf antara sesama ulama. Jadi kalau ikhtilaf itu serahlah, mau pakai pendapat Syekh Albani, mau pendapat. Hukum deposito di bank syariah karena tak mungkin menyimpan di rumah. Bank syariah halal. Dewan Syariah Nasional silakan ambil. Kalau bank konvensional Pak Ustaz, bunganya dapat kami gimana? Jangan diambil. Alhamdulillah tak pernah saya ambil Pak Ustaz. Berapa bunganya? 100.000. Kalau 10 juta, istiqoroh saya dulu Pak Ustaz. Selesai di sini nanti Ustaz tausiah di mana? Inilah tak pula tahu di mana masjid sesudah ini. Nama kontaknya Ridwan, anggota FSRMM. Keluar dari sini baru saya telepon dia. Di mana? Dua kemungkinan. Kalau tak saya nelpon dia nelpon saya. Karena dia pasti cari-cari saya kan. Bolehkah kita mencari sekolah anak kita pengajian agak terhindar dari paham-paham yang suka bid'ah? Bolehkah kita menjaga mencari sekolah tempat Ustadz Misran di Kubang, Islamic Ihsan Boarding School di Kubang, yang bisa bekerja sama, tak mudah membid'ah-bid'ahkan. Sekolah ke Buya Busro Al Munawwarah,
atau ke Darul Hikmah Ustadz Iman. Orang lain, bagaimana sikap kita anak-anak tidak didoktrin yang demikian? Kalau sudah anak kena doktrin, payah. Ini real story, kisah nyata. Kawan saya menelpon saya, berinisial F, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Suara dia. Kenapa? Saya bilang, ini keponakan saya mau dipukul bapaknya. Kenapa? Semua celana dia digunting ya. Gua ambil ini celana mahal-mahal digunting ya. Ayahnya marah. Kenapa kau gunting? Ayah, yang semua yang di bawah mata kaki itu neraka jahanam tempatnya. Mari kaki ayah bak potong. Mau ditinju ayahnya. Terus dia nanya saya, gimana mengatasi ini? Saya bilang tak bisa. Jadi anak itu bawa ke rumah kamu, karena kalau disuruh makan dia sama bapaknya, oh mati nanti dia. Bawa ke rumah kamu. Jadi gimana nih? Sampai nanti selesai baru balikkan. Udah selesai Pak Ustaz. Sampai sekarang saya tak ditelepon-telepon. Entah apa yang terjadi, wallahu a'lam. Dalam salah satu hadis Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Bukan hadis. Mangkana yaumuhu khairun min amsi fa huwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia beruntung. Bukan hadis. Lalu ini apa? Ini ucapan Abdullah bin Umar. Bukan hadis. Jangan katakan hadis. Ini ucapan sahabat Nabi. Bagaimana cara kita mengusahakan diri kita agar termasuk orang yang beruntung? Terus ngaji, solat, beramal, sedekah. Minta istiqomah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agama. Bagaimana cara memantapkan hati untuk hijrah ke hidup yang lebih baik? Jangan memisahkan diri dari jamaah, karena serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Terus buat komunitas. Alhamdulillah anak-anak muda sudah buat komunitas di An-Nur. Penuh halaman parkir An-Nur waktu datang ustaz-ustaz dari Jakarta, bayangkan. Tapi setelah itu karaoke pun penuh juga. Apakah berdosa jika membuat seorang akhwat meninggal bunuh diri akibat diputuskan dari pacarnya? Yang bunuh diri dia, salah dia sendiri kan. Tapi kalau dia bunuh diri karena sudah kau hamili, ya kau ikut berdosa. Pokoknya kalian yang masih ada hubungan-hubungan pacaran-pacaran, putuskan. Hari ini juga buka HP, buang nomornya. Buka FB, unfriend langsung, campakkan, buanglah mantan pada tempat. Bagaimana cara mempermudah dan menyelenggarakan menikah sementara belum kerja dan belum mapan? Carilah kerja. Sebelum dapat duitnya gimana? Banyak-banyak puasa sunat. Kita maghrib jam berapa? 6.10. Berarti saya selesai tausiah ini jam 6:15. Habis itu saya baru mencari alamat. Mudah-mudahan tak dapat alamat palsu. Bagaimana jika si A misal jadi imam sholat, banyak jamaah yang tak suka? Sudah terjawab. Seorang imam saat berdiri baca Fatihah, surat lain sering diangkat kaki, gerak-gerak dan tak tumakninah. Surat lain sering angkat kaki. Bisa jadi ada kelainan saraf pada kaki. Untuk pastinya tanyalah dia. Pak, bapak kenapa selalu angkat kaki? Kata dia, aku asal ingat aku masa mudaku, aku dulu Messi sama ini. Sah tak sholat jika orang bacaan orangnya tak jelas dan sering salah melulu? Kalau salahnya batal. Al-Fatihah itu kalau batal. Alhamdulillah, harus perbaiki bacaan Al-Fatihah. Bawakan ke imam, luruskan bacaan Fatihah. Dalam beribadah boleh tak mazhab Syafi'i dicampur dengan mazhab Hambali? Mazhab Syafi'i aja. Konsisten mazhab Syafi'i. Karena nanti kalau campur-campur mazhab ini nanti jatuhnya ke tatabbu' rukhas, ambil enak-enaknya aja. Anak perempuan sudah akil balik, keluar rumah tak pakai jilbab, hanya ke sekolah aja. Apakah dosanya ditanggung anaknya saja atau orang tuanya? La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa itu? Orang tua yang membiarkan anaknya membuka aurat, tak ada rasa cemburunya. Bagaimana kalau imam dalam sholat bacaannya sering salah dan tak lancar? Apakah salah? Cari ayat yang lancar-lancar aja lah. Kul wal falaq nas. Kul. Bagaimana caranya meninggalkan kebiasaan buruk yang sering saya lakukan? Pertama, robah keadaan. Biasanya tidurnya lemarinya sini, robah pergaulan.
niat azam kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah azam, maka Allah akan menolong. Bagaimana cara mudah menghafal surat-surat Al-Quran? Baca sebelum subuh. Setelah baca sebelum subuh, hafalkan, dibaca pada solat qabliyah, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah. Setelah itu dengarkan ke kawan, setelah itu ditulis di kertas. Bagaimana cara agar saya tetap berada di jalan yang benar? Bersama orang-orang yang benar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan bersama Yahudi dan Nasrani. Bagaimana cara menemukan istri yang baik? Ini Pak Ustaz. Antum datang sama saya, nanti saya cari. Bagaimana menghadapi bapak yang malas ibadah? Kasih bapak itu buku. Pak, ini ada buku bagus pak. Apa isinya? Coba bapak baca. Yang mana? Nomor 77. Siapa yang meninggalkan sholat? Kafir lah dia. Siapa yang dimaksud? Entahlah pak, tak tahu. Kirim share video-video. Bagaimana menjelaskan kepada istri yang selalu tiap hari mengingatkan poligami? Karena profesi saya saya banyak jumpa perempuan. Bagaimana menjelaskan kepada istri yang selalu mengingatkan saya poligami? Oh, bapak ini selalu banyak konsumen perempuan, ibu tuh di rumah takut lakinya. Maka sebelum berangkat bapak katakan begini, oh my dear, hubungan kita ini dibangun atas dasar kepercayaan. Aku percaya pada kau bahwa kau tak akan selingkuh, kau pun percaya pada aku. Maka kau mesti yakin bahwa kaulah yang pertama, walaupun kau bukan yang terakhir. Ustaz mau tanya, boleh tak pakai kaos tangan bagi ibu-ibu yang mau kenanya pendek? Tidak. Tangan itu tak ditutup. Tangan itu tidak ditutup. Tangan itu adalah pakai kain panjang yang menutup. Jadi jilbabnya panjangkan sampai ke hampir ke lutut. Jadi tangan itu masuk di dalam kain. Tangan bukan disampul pakai karet. Tangan di dalam kain. Ini kain. Nah tangan itu gitu. Bukan tangan di luar lalu disampul. Tangan tak disampul. Begitu juga dengan wajah. Wajah tak disampul. Yang disampul itu bantal. Bolehkah sedang puasa kita berenang? Berenang apa salahnya? Kata kawan saya tak boleh berenang. Berenang sambil minum. Itu tak boleh. Abang saya tak punya keturunan. Dia mengambil anak keluarga istrinya, anak perempuan. Apa status anak tersebut? Kalau mau punya anak angkat, ingin punya anak perempuan, ambil keponakan bapak. Nanti kalau dia gadis, dia jadi mahram bapak. Kalau ingin punya anak perempuan, anak angkat laki-laki, ambil keponakan ibu. Nanti kalau dia lajang, dia jadi mahram sama ibu. Ini anak perempuan dari keponakan ibu. Dia tak mahram sama bapak. Nanti setelah dia gadis, dia bercelana pendek, dia membuka aurat, dia di rumah berdua. Ini tak mahram sama bapak. Bahaya ini. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya dia dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Ada pendapat mengatakan makin tua seorang perempuan tak perlu pakai jilbab syar'i. Yang penting menutup aurat. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Perempuan-perempuan yang tidak lagi membangkitkan syahwat, maka hijabnya tidak seketat waktu muda dulu. Liswit lah. Jadi maka dia tidak seketat. Tapi sekarang tetap, karena sekarang ini dunia ini udah mau kiamat, macam-macam penyakit. Ada penyakit anak muda sukanya sama nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Dia sama anak gadis. Kalau dia jangan tahu anak gadis, dia cuek aja. Tapi kenapa? Tengok nenek, oh menitik dia. Saya pernah hamil. Pada usia kehamilan 8 bulan saya keguguran. Janin itu sudah lengkap tubuh kelamin laki-laki. Apa saya harus memberi namanya sebagaimana nama? Boleh dikasih nama. Aku kasih nama untuk anakku Muhammad. Panggil nama yang paling bagus Muhammad. Apa wajib saya mengakikahkan anak itu? Enggak, karena tak sampai 7 hari setelah lahir. Tapi kalau mau diakikahkannya hukumnya mubah, boleh. Waktu janin itu dikuburkan tak memakai kain kafan. Apa saya berdosa? Kalau mazhab Hambali pakai kain kafan tetap ada fardu kifayah. Mazhab Syafi'i enggak. Sudah berlalu, apa boleh buat? Apakah wanita diharamkan berdandan, berlipstik? Ayat, bukan ayat, hadis. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah bersolek-solek jahiliyah. Sebelah kanan hijau, sebelah kiri biru.
Banyak perempuan sekarang bersolek bukan untuk lakinya tapi untuk laki orang. Kalau di depan laki orang, tapi di depan lakinya sendiri macam mak lampir. Bolehkah solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat? Boleh. 1 salam? Enggak. Solatul laili wan nahari masna masna. 2 rakaat 1 salam, togak balik 2 rakaat 1 salam. Anak-anak sering dimarahi dalam masjid. Apa hukumnya anak-anak tak boleh ke masjid? Anak-anak dibagi 3. Pertama sobi, kedua mumayyiz, ketiga amrah. Sobi tak bisa dikasih tahu. Sobi ini tak boleh bawa ke masjid, kata Syekh Ibn Utsaimin. Tak bisa dikasih tahu. Kita gini kan, dia pula gini kan kita. 1, 2, 3, 4 tahun tak bisa. Tapi yang umur 5, 6, 7 bisa. Anak-anak, adik-adik kan sini ya, jangan ribut ya nak. Itu bisa. Yang mumayyiz, yang 1, 2, 3, 4 tak mumayyiz tak bisa. Bapak tu solat, kacamata letak di sini. Larilah anak umur 3, 4. Ai gitu. Ai gitu. Menengok kacamata nak dipijak juga. Itu pengalaman pribadi. Semoga Ustaz Abu Somad dirahmati selalu. Amin. Bolehkah kita puasa sunat tiap hari dengan tujuan untuk mengekang hawa nafsu? Namanya puasa dahar. Sahabat Nabi ikhtilaf antara ini, tapi sebagian membuat, sebagian tak membuat. Kesimpulannya kalau tak menimbulkan mudarat tak apa-apa. Siapa yang membuat puasa dahar? Aisyah. Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Aisyah radhiyallahu anha setelah Nabi meninggal, dia puasa sunat sampai meninggal dunia. Tiap hari puasa. Namanya puasa dahar. Laki-laki yang ingin melawan hawa nafsunya. Tapi kalau mahasiswa jangan puasa dahar. Nanti dia tak bisa nulis skripsi. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Dan Rajab ini ada puasa 1 sampai 10. Jangankan 1 sampai 10, 1 sampai 30 elo. Apa dalilnya? Musnad Ahmad bin Hanbal, wa minal hurumi fasum. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan Rajab ini bulan haram apa tak bulan haram? Bulan haram. Bulan haram puasalah engkau. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan 1 sampai 10, 1 sampai 30 pun boleh. Bolehkah anggota tubuh kita didonasi kepada orang lain? Boleh. Tapi dengan syarat jangan dijual. Nanti kalau aku mati, kornea mataku ini kudonorkan. Kalau aku mati, buah pinggangku ini donor. Tapi banyak sekarang donor di mulut tapi dijual ahli waris. Haram. Tak boleh menjual katup jantung, tak boleh menjual kornea, tak boleh menjual buah pinggang. Kenapa? Karena ini bukan punya kita, ini punya Allah. Punya Allah tak boleh dijual. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi kalau donor boleh. Apa hukum berpuasa ketika hari kelahiran? Hari kelahiran Nabi boleh. Hari kelahiran Nabi hari apa? Hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Ustaz Somad hari apa lahir? Hari Rabu. Pernah Ustaz puasa hari Rabu? Enggak. Ustaz, saya sulit sekali untuk melaksanakan solat sunat baik qabliyah maupun ba'diyah. Jadi bagaimana solusi tipsnya Pak Ustaz? Datang ke masjid awal waktu. Karena kalau sudah datang ke masjid awal waktu, orang tegak, mustahil kita tak tegak. Kecuali pura-pura ngantuk. Kalau sudah datang awal waktu pasti dia qabliyah. Kan ada rasa segan, rasa sungkan. Berawal dari paksaan. Solat itu awalnya terpaksa. Puasa itu awalnya terpaksa. Lama-lama menikmati, lama-lama membutuhkan, lama-lama sampai pada puncak cinta. Paksa-paksa. Ustaz, saya mau nanya, tante saya kerja di salah satu konvensional. Setiap datang ke rumah saya selalu dia beri uang jajan. Apakah saya berdosa belanja pakai uang itu Pak Ustaz? Simpan duitnya, nanti pas ke masjid masukkan ke kotak masjid. Bagaimana hukum kredit perumahan dengan bank konvensional dan bank syariah? Bank syariah akadnya mudharabah, bank konvensional akadnya duit sama duit. Kawan saya beli mobil, kawan saya tanya, kamu dapat duit dari mana? Aku bank syariah Ahmad, kata dia. Ente minjam duit riba lah, duit sama duit, pinjam 1 juta, bayar 1.200.000 Arab. Baiko caranya.
Gimana caranya? Aku datang ke bank konvensional, aku minjam duit, kata dia. Bo, minjam duit. Kata bank konvensional, kami tidak melayani duit dengan duit riba. Terus gimana? Bapak untuk apa nih duit 200 juta? Saya mau beli mobil. Kami ini Pak namanya murabahah, permodalan. Jadi mobil itu nanti kami beli, akadnya kami punya, Bapak beli mobil kami. Jadi Bapak tidak uang dengan uang. Oh begitu. Jadi mobil itu milik si bank, nanti dia membeli mobil dengan uang. Jadi akadnya uang dengan mobil. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Cari tulisan saya di somadmorocco.blogspot.com. Cara mencarinya biar cepat dapat, tulis di Google SOMADMOROCCO spasi kredit. Somad Morocco kredit. Apa baca tulisan. Zaman Nabi dulu, sahabat Nabi beli budak, beli pembantu sebelum pembantu diharamkan, dilarang. Beli budak dengan cicil, beli gandum dengan cicil sekian tahun. Itu dalil boleh uang dengan barang. Uang dengan uang tak boleh riba. Satu keluarga korban 1 ekor kerbau, lalu minta pada panitia kurban hatinya. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Masih lumayan hatinya. Tempat saya semua dia minta. Tolong Pak, nanti kirimkan ke rumah pahanya, dadanya, kakinya, kepala. Kalau ada begitu nanti kasih sama dia. Ambillah semua, potong sendiri, bagi sendiri, makan sendiri. Aslinya dulu tak ada panitia. Begini aslinya. Saya punya kambing. Kambing itu pagi saya potong, saya bagi 3. Sepertiga untuk saya di rumah dan anak istri, sepertiga untuk fakir miskin sakit miskin, sepertiga untuk kerabat sahabat tetangga. Yang bisa dibagi 3. Jangan pula semua dibagi 3 sampai kuku-kuku apa tu dibagi 3. Yang bisa dibagi 3. Kalau dia minta hatinya semua, dia tak adil. Karena fakir miskin ingin juga makan hatinya itu. Nah, tapi kalau dia minta tak lebih dari sepertiga, secara fikih sah, tapi panitia repot nanti. Makanya di rapat itu harus dibulatkan. Kalau tidak panitia direpot. Yang ini minta hati, yang ini minta jantung. Panitia makan hati berulang jantung. Maka harus disepakati. Kalau kalian mau ikut program ini, begini syarat dan ketentuan berlaku. Yang mau minta ini bukan sikit, 120 orang, 120 kepala. Pusing kepala kita ngaturnya. Hal warisan anak 5 laki-laki, anak 5 laki-laki. Perempuan, orang tua membagi sama rata karena kelima anaknya anak kandung. Bolehkah membagi harta warisan bagi rata? Boleh. Syaratnya 3. Yang pertama, masing-masing sudah akil baligh. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, yang jatahnya berlebih menganggap itu sebagai sedekah. Saya ulang lagi, boleh membagi rata dengan cara 3. Pertama, semuanya sudah akil baligh. Anak-anak idiot sudah mati, tak boleh. Yang kedua, semuanya tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, yang berlebih dianggap itu sebagai sedekah. Jangan ungkit-ungkit. Kalau ini tidak dilakukan, nanti khawatirnya waktu kita bagi rata ya. Habis itu dia ngaji. Laki-laki 2 bagian dihitungnya, ternyata bagian saya 1 miliar ternyata. Kalau tahu begini tak mau saya kemarin. Akhirnya menjadi api dalam sekam. Silaturahim putus. Mungkin dia tak marah, bininya mengamuk. Ustadz ni perempuan aja disalahkan. Saya balik, mungkin dia tak marah, lakinya mengamuk. Saya seorang mahasiswa, jauh dari orang tua. Jauhlah saya lagi. Saya kuliah di Mesir 4 tahun tak nampak saya muka emak saya, muka emak ayah saya. Habis itu ke Maroko, jauh. Kalau cerita jauh, saya selalu rindu dengan emak dan ayah saya. Bagaimana cara terbaik saya untuk berbakti kepada emak dan ayah? Tunjukkan prestasi. Jangan tunjukkan merahmu. Itu gudang garam. Tunjukkan prestasi. Aku mak berpisah 4 tahun tak balik ini, aku harus tunjukkan prestasi.
Saya selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Selesai, putus. Habis itu saya S2. S2 saya selesaikan setahun 10 bulan. Tesis saya 300 halaman. Tak pernah saya minta seperak, haram tak pernah. Minta lah. Ini mahasiswa sikit-sikit minta. Asal habis duit, apa tuh? Mental kerupuk. Kalau sudah tanggal 1, tanggal 2, oh naik motor. Begitu tanggal 30. Kami dulu enggak. Kami dulu kuliah itu serius, bukan main. Ustaz, mohon ceritakan orang-orang sahabat yang sangat mencintai ibu dan ayahnya. Uwais Al-Qarni. Kata Nabi, nanti kalau ada seorang datang kemari, minta doa kepada dia, doanya makbul. Kata sahabat kami yang ikut perang dengan engkau, kenapa doa dia yang makbul? Pokoknya tengok aja nanti. Rupanya dia berbakti kepada ibu. 2. Ilzam rijlaiha fatammal jannah. Ya Rasulullah, aku mau perang, mau masuk surga. Alaka min ummin? Makmu masih hidup? Ya, tak perlu kau perang, urus tapak kakinya, surga kau dapat. 3. Terjebak orang di dalam gua, gelap, tak ada apa-apa. HP Samsung pun belum ada. Berdoa dia, ya Allah, aku setiap malam pulang membawa susu kambing 1 botol. Anakku menangis lapar, tak ku kasih. Biniku menangis, tidak ku beri. Ku tunggu emak ayahku bangun. Besok pagi bangun aku kasih, mak minum mak. Ya minum ya. Kalau memang ini baktiku ya Allah, bukakan pintu surga ni ya Allah. Bukakan pintu gua ni ya Allah. Terbuka. Maka kalau masih ada dia hidup di rumah, senangkan hatinya. Jangan suruh dia menggendong anak kita. Berapa lama dia menggendong kita sampai tak sempat dia salat duha. Sekarang di hari tua menggeletar tangannya. Menggeletar tangannya menggendong cucu itu. Kapan lagi dia merasakan manisnya ibadah? Dia mau pengajian, dia mau iktikaf. Iktikaf nanti janji. Tahun ini mah iktikaf ku antar engkau. Tunjuk masjid mana? Masjid An-Nur ku antar. Masjid Pasar Bawah ku antar. Masjid mana? Antar makanan buka puasa. Senangkan. Jangan sampai setelah dia mati barulah meratap menggaru dinding. Allah. Mau saya pijakkan aja. Sekaligus juga Ustaz ceritakan bagaimana Ustaz berjuang menahan rindu tatkala. Oh, tak tertahan cerita. Meleleh air mata. Bukan meleleh air mata saking sedihnya, saking lamanya menjawab pertanyaan. Dah, bercanda. Bercanda. Jadi tadi An-Nur sampai jam 8:30 biasa. Nah, jadi saya 4 tahun tak pulang. Tak balik, rindunya minta ampun. Tak tahu tak terkatakan. Saya adik-beradik bukan banyak. Kalau 10 anak orang tua tu pergi lepas tu, saya anak pertama, adik anak kedua, dua-duanya laki-laki. Bukan banyak kami adik-beradik. Dua-dua laki-laki. Jadi setelah pulang, setelah punya anak, rindu baru saya tahu berpisah sama anak tu tak mudah. Jadi orang tua itu rela dia putus urat rindunya supaya kita jadi orang. Tak pernah saya ditelepon mak saya sekali haram, tak pernah. Sampai pulang saya tanya, kenapa mak tak telepon? Kalau ku telepon aku rindu ini, kau balik. Kalau kau balik nanti kau jadi hantu. Aku ingin kau jadi orang. Istri yang memutuskan hubungan silaturahim dengan suami, diberi salam tak dijawab, mengatakan sempat melihat suaminya seperti melihat setan. Kejadian ini telah berlaku lama. Dalam Islam 3 hari tak berteguran rusak. Suami istri masih hidup serumah tapi lain kamar. Apakah amal ibadah suami istri ini? Apakah istri yang seperti ini telah termasuk ancaman Allah dalam surat An-Nisa ayat 31? Yang saya heran kok suaminya diam aja. Ar-rijal, laki-laki, qawamun, engkau yang meluruskan dia. Dia tulang rusuk yang bengkok. Kenapa kau ikut bengkok? Jadi kalau menghadapi macam ini gimana Pak Ustaz? Faizuhun, nasihati dia. Ajar dia. Sini duduk. Duduk sini. Aku ni laki-laki. Iyalah, aku tahulah abang laki-laki, kata dia. Kata Allah, aku mesti nasihati kamu. Kenapa kau diamkan aku? Kenapa kau bilang aku setan? Melawan dia.
wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kau melawan, kita pisah tempat tidur. Kata dia, memang inilah yang kutunggu-tunggu, kata dia. Dah, tak juga mempan yang ketiga. Karena kau tak juga berubah setelah pisah tempat tidur, maka kata Allah dalam Al-Quran, wadribuhun. Apa boleh buat? Begitu pas mau ditempeleng, diambilnya, dipoto, dimasukkannya ke FB, dibuatnya teganya. Ini tak bisa lagi sekarang, nanti ditangkap polisi. Apalagi di belakang kantor camat Bukit Raya, polsek, ditangkap. Anda sudah menempeleng istri? Tidak, Pak. Ini fotonya. Loh, Bapak kok tahu? Saya kan friend dengan istri Anda. Saya sebetulnya tak tahu masalah nempeleng nih, Pak. Kenapa nempeleng? Ada ustadz yang berceramah di masjid sana kemarin. Dicari mereka, akhirnya saya pun kena juga. Yang tiga ini tak bisa, maka langsung yang keempat. Yang keempat itu, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Carilah keluarga nenek mama, keluarga kerabat dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Namanya apa? Mediasi. Setelah mediasi akhirnya mereka pun balik. Kalau mediasinya gagal, jatuhlah talak satu. Dengan ini aku jatuhkan kepada engkau talak satu. Begitu talak satu, dia pun mau nangis. Aku tak rela, rujuklah balik. Kalau tak juga rujuk, andai berpisah, pisahlah dengan baik. Andai bersatu, bersatulah dengan baik. Jangan macam yang tertulis di bawah belakang gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, caro nandak lama. Hadis dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, saya diperuntukkan untuk bersujud di atas 7 tulang, yaitu dahi, tangan, kening, lutut, jadi kedua tapak kaki. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kalau sujud tidak sah kalau tidak menempel 7 ke lantai, 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan ininya ke atas, jangan begini, ke atas bagi laki-laki, yang perempuan ni, dan kening. Dua ujung. Kalau turun mana duluan? Lutut dulu turun. Allahu Akbar. Baru kening. Jadi laki-laki tangannya di, dari perempuan juga begitu, perempuan begitu juga. Apakah hidung mesti menempel? Hidung apakah menempel? Kalau hidung kena ke lantai, afdal. Hidung kena ke lantai, afdal. Kalau tak kena ke lantai, sah. Tapi kena ke lantai, afdal. Orang Arab itu sikit aja dah kena. Kita itulah nasib awak lah. Kalau kita berimpak untuk jangan riak, kanan memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Bagaimana kebun kita selalu dicuri maling? Apakah bisa menjadi amal bagi kita? Ma min muslimin yazra'u zar'an yaghrisu gharsan. Kalau ada orang beriman bertanam tanaman, fayakuluhu at-tayru, lalu tanamannya itu dimakan burung, wal bahimatu, dimakan oleh binatang, dimakan burung dari atas, dimakan sapi, dimakan orang, maka itu menjadi sedekah. Tapi tentunya sepokok 2 pokok, jangan pula sehektar habis. Makanya pesan orang-orang tua Melayu zaman dulu, nak, kalau ada tanah agak 2 petak, tanamlah tanam-tanaman. Nanti kalau dimakan burung, dimakan monyet, ada orang lewat, menjadi sedekah. Dulu orang tua-tua dulu gitu berpesan, sedekah. Tanam, pisangkah dia, apakah dia? Bagaimana cara untuk menasihati orang tua kita, Pak Ustaz?
Orang tua tak bisa dinasehati. Kenapa? Karena orang tua itu tak pernah melihat kita ini tua. Orang tua itu selalu melihat kita adalah anak kecil yang baru pandai berjalan. Maka kalau kita nasihati dia, wahai ayah, wahai ibu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menengok kita lucu. Kiki gitu. Lucu, anak kecil pandai ceramah gitu dia. Maka isi otaknya ke otak kita, tapi yang menyampaikannya lidah orang lain yang berwibawa di mata dia. Siapa itu? Ustadz dia. Siapa itu? Nenek mama dia. Siapa itu? Kepala adat dia. Siapa cakap dia dengar? Mak saya ini tak ada cakap orang didengarnya Pak Ustadz. Hantu lah itu. Manusia ini pasti ada yang dia segani, pasti ada. Nah, lewat cakap dia, kontak itu nenek mama, kontak itu alim ulama. Begitu, jangan kita nasihati dia. Mana mau dia dinasihati? Apa penyebab penyakit was-was Pak Ustaz? Setan. Allazi waswisu fi sudu. Sudu itu bukan sendok. Sudurin nas. Makanya untuk menghilangkan was-was disuruh dilafazkan di mulut. Allahu Akbar. Ini saya semua. Yang kotor apa semua? Maka dilafazkan. Tapi saudara kita ada yang tak was-was, langsung Allahu Akbar. Sah. Sebagian lagi dilafazkannya untuk menolak was-was. Di kamar mandi dianjurkan pakai kop-kop. Setiap masjid di Mesir itu kop-kop itu terompah kayu untuk tempat tapak kaki. Kop-kop terompah kayu supaya tapak kaki tak kena ke lantai. Karena kalau tapak kaki kena ke lantai ada percikan najis dan was-was. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dulu orang tua zaman dulu, kalau lihat pakai motor di bawah jok pasti ada sarung. Bahkan sebagian supir-supir kita saya tengok kalau kami sedang musafir, ya supir truk apa segala macam, pas